Halo guys, ketemu lagi. Di video kali ini, gue mau memberikan review atau sudut pandang gue terkait dengan film Sore, Istri dari Masa Depan. Jadi gue sudah menonton film Sore ini pada 15 Juli lalu. Dan kesan pertama gue ketika nonton film ini adalah overwhelmed. Jadi sesek banget rasanya ketika selesai nonton. Rasanya kayak banyak hal yang harus gue cerna, harus gue dalami, lalu gue pikirkan gitu ya. Rasa dibilang sedih, enggak, senang yang happy kayak merayakan sesuatu pun enggak gitu. Jadi memang mix feeling banget gitu guys, campur aduk yang menurut gue butuh waktu untuk gue memahami apa yang sedang gue rasakan setelah menonton film Sore ini. Dan akhirnya gue sampai pada pemahaman bahwa film ini adalah tentang bagaimana kamu mencintai dan memaafkan. Gak sesimpel itu memang. Kalau kalian nanti nonton, ada scene yang memperlihatkan bagaimana cinta dan maaf itu harus bekerja bersamaan. Gak bisa dipaksakan sesuai dengan timing yang kita mau, bahkan tidak ketebak kayak berapa kali itu bisa kita sanggupi gitu. Tapi selama memang kita ingin hidup dengan orang yang kita sayangi, selama itulah cinta dan memaafkan harus terus ada, jadi pondasi dari hubungan tersebut. Gue mencoba menghitung berapa kali Sore terbangun, atau lebih tepatnya Sore harus bangun. 21 plus 2, jadi 23 total. Gue gak tahu tepatnya berapa, cuman yang tadi coba gue hitung adalah 21 plus 2. Kenapa gue bedakan 21 plus 2? Karena di 2 itu adalah scene yang akhirnya di rewind istilahnya sebelum dia memutuskan untuk mengatakan, aku Sore, istri kamu dari masa depan. 21 tambah 2 atau 23 kali untuk sebuah film itu udah sangat membuat angap gitu guys. Sesek rasanya, dapat banget capeknya, dapat banget campur aduknya gitu. Dan gue coba merefleksikan bagaimana dengan kehidupan relasi yang pastinya lebih panjang dari film gitu. Mungkin bukan 23 lagi ya, tapi lebih dari itu gitu. Dan Sore mengungkapkan, menunjukkan bagaimana ketika kita menyayangi seseorang, mencintai seseorang, bahkan sudah ada dalam sebuah relasi pernikahan yang mana baiknya tidak bisa dipisahkan gitu ya, mencintai dan memaafkan berulang kali lebih tepatnya, itu sepertinya benar-benar harus jadi dasar dari hubungan tersebut gitu. Mungkin jalan ceritanya seperti apa, kalian harus nonton langsung untuk tahu, memahami. Cuman gue pengen cerita aja bahwa gue mendapatkan value tersebut. Bahkan bukan hanya tentang dengan pasangan, tapi juga dengan orang tua. Dalam film itu Jonathan yang diperankan Dion Wiyoko, dia juga bergumul, struggling dengan hubungannya
bersama ayahnya dia yang diperankan oleh Matthias Muchus, dimana gue pun sebagai seorang psikolog tahu gitu ya bahwa hubungan antara anak dengan orang tua ini bisa berakibat banyak hal pada relasi kedepannya gitu, khususnya pada diri si anak. Dan itu diungkap dengan rapi, gak lebay, pas, dan menggambarkan gitu. Jadi secara scene itu gak banyak guys tentang itu, tapi intens dan ya sepengaruh itu. Mungkin kalian akan lebih relate nanti ketika kalian nonton langsung. Semoga ini juga membuat kalian kayak, wah gue harus nonton nih ya supaya tahu itu atau kebayang hubungan anak dengan orang tua yang kompleks, dikemas dengan sederhana tapi tepat sasaran. Dan bahkan gue melihat ada sudut pandang sebagai seorang pasangan membantu atau mendampingi proses untuk pasangannya tadi berdamai dengan masa lalunya. Dan dalam film Sore ini, tokoh Sore ini membantu seorang Jonathan, berusaha untuk membuat Jonathan berdamai dengan hubungannya tadi dengan ayah. Jadi bukan hanya diri seorang Jonathan aja yang memang harus berbaikan atau harus menyelesaikan masa lalunya, tapi juga ada peran dari pasangannya yaitu Sore untuk bisa Jonathan berbaikan. Dan gua rasa dalam real life peran itu juga sangat penting gitu. Kayak kita mungkin berpikir kita tidak bisa mencampuri urusan pasangan kita dengan orang tuanya, dan kita melihat itu sebagai hal yang sudah lama terjadi, apalagi mungkin sebelum kita masuk dalam kehidupannya. Tapi itu begitu berpengaruh penting ternyata ya gitu. Dan gue sendiri secara keseluruhan film, dari plotnya, alurnya, gue bahkan menyimpulkan bahwa kadang ketika kita merasakan atau mengalami sesuatu, kita tuh gak harus ngerti kenapa di awal. Gak semua kita harus tahu kok begini, kok begitu. Karena pada akhirnya akan ada satu titik yang mungkin kita rasa udah terlambat gitu, tapi di titik itu kita bisa lebih paham kenapa saat itu, saat yang sudah lampau itu terjadi pada kita gitu. Dan gue melihat alur di film Sore ini seperti tadi, banyak dialog-dialog yang sudah diucapkan gitu ya antara Sore dan Jonathan tanpa ada scene yang sebelumnya. Kenapa itu bisa sampai ada kalimat-kalimat itu menurut gue? Seperti Sore bilang, sebelum ini kamu udah 8 kali, dia bilang gitu. Dan bahkan di akhir banget ceritanya, disitulah baru disampaikan kenapa Sore itu bisa hadir lagi, atau dikatakan tadi dari masa depan dalam kehidupannya Jonathan. Bahkan di scene pertama kali sebelum mulai visualisasi alam dengan segala macamnya itu, ada titik merah yang seperti tetesan air. Gue baru tahu itu apa maknanya gitu. Gue merefleksikan bahwa oh ya, hidup tuh begitu sebetulnya. Kadang kita gak usah memaksakan diri untuk harus tahu arahnya kemana. Cukup kita
mencoba mengikuti jalan ceritanya, karena nanti ada satu titik kita tahu kok apa makna dari apa yang udah kita lewatin. Seperti gue menonton film sore, banyak hal yang gue pertanyakan, tapi akhirnya gue mendapat jawabannya, dan rasanya lebih puas, lebih dapat karena gue udah tahu, oh iya, karena ada ini ya, kenapa dulu begini terjadinya, oh kenapa si sore ini mengatakan seperti itu, kenapa ada scene-scene ini gitu, oh gue baru relate, ya itu yang terjadi dalam hidup gitu. Dan gue melihat bahwa sepertinya pola ini, maaf kalau gue salah atau so tahu, tapi gue melihat pola ini di filmnya Koyandi Lawrence juga, di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jadi sedikit cerita tentang Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, mungkin teman-teman yang udah nonton tahu ada scene di mana Moko diputarkan gitu ya, flashback kenapa dia sangat mementingkan bahwa rumah itu harus besar, harus bisa menampung banyak orang di dalamnya. Pada saat momen dia present ke klien, dia menawarkan desain yang cottage-nya tuh harus kayak bisa menampung banyak orang, dimana family itu bisa berkumpul bersama. Karena itu di akhir cerita Satu Kakak Tujuh Ponakan itu adalah scene Mas Atmo, kakak iparnya, membobok tembok di tengah kayak ruangan di rumah gitu, dengan tujuan supaya bisa lega buat banyak keluarga, banyak orang yang tinggal di rumah itu gitu. Dan tentunya itu disutradarai juga oleh Koyandi Lawrence itu. Jadi gue melihat mungkin sepertinya ini salah satu ciri khas dari Koyandi Lawrence juga. Dan ya itu mungkin ya makna di luar dari cerita filmnya yang gue juga bisa dapatkan gitu. Dan jujur itu kena sih buat gue sering kali nggak sabaran orangnya. Gue tahu bahwa sesuatu itu memang harus dijalanin, walaupun sekarang gue selalu berusaha untuk memaknai pasti akan ada sesuatu yang baik yang sudah menunggu dari mungkin hal yang gue alami saat ini. Tapi seringkali gitu ya, sebagai manusia masih ada, ayo dong, aku tahu sih gitu, Tuhan pasti akan ada something good or bigger yang Tuhan udah sediakan gitu, cuman boleh nggak itu dipercepat gitu. Dan gue juga dalam nonton film itu tipe yang nggak sabaran guys, makanya gue menghindari menonton series, drakor itu bukan karena nggak suka, tapi kalau udah nonton nggak bisa berhenti, penasaran gitu modelnya, kayak apalagi gitu selanjutnya. Jadi itu membuat gue merefleksikan, oke, nikmati aja alur ceritanya, as long as kita ada di track yang benar, di track yang tepat, apapun yang ada di dalam scene film kita itu udah pasti akhirnya baik dan kita bisa dapatkan maknanya gitu. Jadi jangan terburu-buru, jangan merasa dikejar sesuatu, harus paham gitu ya. Kalau nggak paham, oh ya sudah, mencoba memahami, oke, tapi ketika belum bisa, ya sudah, lanjut lagi gitu. Mungkin itu yang gue dapatkan ya guys. Dan gue cuma mau bilang terima kasih khususnya buat Koyandi Lawrence, karena dari podcast yang akhirnya, karena banyak banget muncul videonya Yandi Lawrence, ada satu video yang sangat memberkati gue, dan gue kembali melihat bahwa orang yang hidupnya
melekat sama Tuhan, itu hidupnya nggak sia-sia sih, hidupnya dipakai luar biasa. Gue cuma mau bilang itu. Jadi terima kasih sudah memberikan cerita-cerita yang sederhana tapi penuh makna, bisa membuat orang lain relate dengan ceritanya, tahu ceritanya. Khusus untuk sore ini ya, berpikirnya emang cukup keras, tapi memang maknanya juga sekeras itu gitu, dampaknya, kenanya. Kalau gue pengen lebih lanjut ceritakan ini, sebetulnya pengen, cuman takut jadi spoiler, jadi mending nanti mungkin ada bahasan lagi lebih dalam. Yang pasti kalian harus nonton dulu filmnya, dan semoga kalian juga bisa dapet poin-poin penting dari film sore ini, atau bahkan apapun point of view yang kalian dapatkan, resapi, semoga itu bekerja dengan baik, khususnya di dalam kehidupan kalian gitu. Karena gue sangat meyakini bahwa film ini dibuat bukan hanya sekedar menghibur atau mengisi deretan dari film bagus di perfilman Indonesia, tapi gue sangat percaya bahwa film Sore, Istri dari Masa Depan ini dibuat untuk satu tujuan besar di dalam kehidupan kita. Kenapa gue percaya? Tadi gue udah sampein kenapanya. Sekali lagi terima kasih guys sudah nonton video ini. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi, jangan tunggu besok-besok. Gue aja ini udah mau kali kedua nonton film Sore. Jadi ayo segera nonton filmnya, rasakan sendiri sensasinya menonton langsung di bioskop. Sekali lagi, thank you, dan sampai kita ketemu di video selanjutnya guys. Dadah!